Itu tadi hasil jalan-jalan Om Wai untuk bertemu dengan masyarakat ibu kota dan bertanya kepada mereka bagaimana komentar dan opininya. Dan tentu saja beragam ya, beragam. Intinya adalah yang ngurus Jakarta itu gampang-gampang susah. Nah, untuk tahu soal ini akan lebih afdol kalau kita undang orang nomor 1 di DKI yang paling bertanggung jawab untuk mengurus Jakarta. Oh, sudah datang Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Waalaikumsalam. Sehat Om Boy? Alhamdulillah, baik. Betul. Ya. Aduh, ini terus terang Om Boy terharu sehingga harus berterima kasih Pak Gubernur yang di tengah kesibukannya sempat mampir ke Balai Studio e-talk show malam ini. Barusan dari luar negeri ya? Betul. Barusan dari Amerika. Nah Pak Gubernur, ini ngomong-ngomong kayak orang-orang kebanyakan orang Indonesia. Iya kan? Boleh nanya oleh-oleh kan boleh kan? Boleh. Ada nggak nih oleh-olehnya buat Om Boy ini? Orang bilang itu ganci temkul. Tahu ganci temkul ya? Apa? Gantungan kunci tempelan kulkas. Ada nggak? Oh, betul. Gantungan kunci, tempelan kulkas buat yang di rumah. Cocok. Cocok ya? Kalau jalan-jalan. Oh, kalau jalan-jalan. Nah, Oh. kalau kerja ya. Lo itu bukan jalan-jalan dong? Oh, Bukan halan-halan, bukan ya? Bukan. Saya ke sana. Iya. Ada ceritanya. Jadi Iya, oleh-olehnya cerita. New York itu kita dalam proses bidding untuk bisa jadi tuan rumah balap mobil Formula E. Oh. Dan kita sudah persiapan ini pembicaraan udah 3 bulan jalan. Iya. Lalu Sabtu yang lalu ketika saya di New York kita membicarakan fase akhirnya. Dan dalam pembicaraan itu, alhamdulillah Jakarta dinilai bukan cuma layak, lebih dari layak untuk jadi tuan rumah. Jakarta lebih dari layak untuk sebagai tuan rumah untuk lomba balap mobil. Balap mobil, Ya, balap tanya modal, betul. balap Jadi mobil. ada yang kita biasa kenal udah lama, itu namanya Formula 1. Oh iya. Nah, Iya. kalau Formula 1 itu pakai... Kita kan sebagai mantan pembalap kan paham. Ya berarti ngerti ya? Ya ngerti lah, wah. ngerti. Ya kan Vettel semua itu Alonso semua. Syukurlah. Kalau Formula E ngerti? Formula E nggak ngerti. Ngerti, ya. Aku tahunya vitamin E. Oh, kita- Nah, ini apa Bagi? Nah, ini Apa mirip. vitamin E? E itu artinya Formula elektrik. E. Ya? Formula elektrik. Artinya oke. balapan yang hampir sama, mobilnya hampir sama, tapi bedanya kalau Formula E itu digerakkan menggunakan listrik. Baterai. Oh, jadi ini Jadi ramah balapan lingkungan ya? bebas, betul, bebas Iya. emisi. Oke. Terus juga kita ingin agar kedatangan mereka menggerakkan perekonomian. Iya, Dan iya, alhamdulillah tim mereka sudah datang ke sini, meriksa jalan kita, meriksa kondisi kita, kesiapan kita, dan Jadi ya sirkuitnya di jalan-jalan raya itu ya? jalan raya. Wah, Nanti ini penting sirkuitnya jalan raya. ini Jalan raya. sorry, Nah. posisinya sudah sejauh mana nih Pak Gub? Nah, kami dalam fase advance negotiation. Negotiation. Artinya we do hope. kalau that- tapi kalau yang tahu bahasa Inggris ya ngerti advance negotiation. iya, iya. Artinya Advance negotiation. advance negotiation itu artinya ya sudah. Anak Jaksel ngerti ya, anak Jaksel ya. Hah? Advance negotiation. Advance negotiation. Seharusnya sudah sampai itu. Tapi kita memahami mereka masih adalah proses internal. Heeh. Nah, cuman kita bersyukur artinya kita sudah fase siap-siap sekarang. Insya Allah nanti Agustus akan ada pertemuan lanjutan untuk memfinalisasi menjadi dokumen-dokumen legal. Iya, Sesudah iya, dokumen-dokumen legal baru kemudian ke pengumuman Diumumkan. resmi. Nah, ini Mas kira-kira kalau datang ke sini maka dampaknya satu, seluruh kamera dunia akan datang di Jakarta. Ya, sorotan Karena dunia akan sorotan ke dunia. situ. Karena ini semua televisi ini akan disiarkan ke seluruh dunia. Pasti. Jadi dan pertandingannya itu akan betul-betul menjadi fokus dunia satu. Terus yang kedua, kita ingin Jakarta itu, Jakarta Indonesia muncul di radar dunia. Ya, Yang kedua, mengirimkan pesan bahwa kita setara dengan kota-kota lain. ya, Karena ya, untuk ya. pertandingan seperti ini, itu bukan sekedar jalannya, tapi harus ada kesiapan ya manusianya, ya pengaturannya, ya infrastruktur yang lainnya. Lalu yang ketiga, ini akan membawa dampak ekonomi luar biasa. Ribuan orang akan datang ke Jakarta. Ribuan itu dari luar Dari negeri. luar negeri. Belum dari yang mancanegara. domestik. Iya.
Jadi bisa dibayangkan semua hotel, restoran, kegiatan sampingan Wah, di Jakarta kesempatan nih akan bergerak. buka bakso kita di Jakarta. Tahu ya kan? Mudah-mudahan sambil promosi bakso ya. Ya. Nah, tapi ini hitungannya. Iya, Bang. Jadi sudah diperhitungkan kira-kira hitungan konservatif manfaat ekonomi bagi Jakarta itu 1,2 triliun. Oh itu manfaat ekonominya. Ya. Oh bukan butuh budget sebesar itu ya. Bukan, Anies bukan. Baswedan, ini ada slideshow yang perlu dikonfirmasi. Anies Baswedan ingin Jakarta tuan rumah Formula E butuh 1,2 triliun. Salah ini. Bukan. Ini adalah manfaat ekonominya. Manfaat ekonomi. Memahami bahasa itu penting. Iya. Kalau iya, enggak iya. nanti ketukar ini. Iya, salah. Jadi ini adalah nilai yang akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Iya, Jadi saya merasa bersyukur sekali bahwa alhamdulillah perjalanan ini itu insya Allah membawa manfaat bagi masyarakat di Jakarta, meningkatkan visibility atau ketertampakan Jakarta bahwa kita itu berperan dan di dunia global memang peran kita ini ditunggu. Ini adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Ditunggu. Ditunggu. What do you mean ditunggu? Jadi mereka itu bilang we have been missing Jakarta. Kita selama ini kita ingin Jakarta itu tampil juga, hadir. Ketika ada pertemuan summit tadi, pertemuan wali kota semua sedunia. Pertemuan puncak ya. Itu pertemuan puncak. Mereka ingin mendengar apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan oleh Jakarta dan bagaimana mereka belajar dari kita. Jadi hadirnya ke sana itu bukan studi banding, nonton. Studi banding itu kan kalimat sopan dari jalan-jalan. Nah, ngomong-ngomong soal kunjungan Pak Gubernur ke luar negeri, ya sama juga Om Boy juga hobi ke luar negeri, tapi beda. Om Boy jalan-jalan aja, kalau Pak Anies kan kerja. Itu ada yang komentar tuh, Mendagri sindir Anies Baswedan sering ke luar negeri. Apa benar tuh disindir Mendagri? DPRD juga sebut Anies sering ke luar negeri tapi tak bawa hasil bagi Jakarta. Nah ini gini, kadang-kadang anggota Dewan itu membayangkan perginya saya seperti dia. Seperti mereka. Oh itu refleksi dari Refleksi cara dia. mereka. Jadi itu tuh. adalah ungkapan bagi dirinya. Anggota Dewan. Jadi ketika mengatakan bahwa tidak bawa hasil, sebenarnya sedang mengatakan kalau saya pergi saya tidak bawa hasil. Walah, karena itu kalau celaka Anies pergi ya 12. kira-kira juga nggak bawa hasil gitu. Oh gitu. Nah ini barusan tadi saya cerita. Iya. Pembicaraan tentang Formula E ya tidak bisa di Jakarta. Iya. Saya ini tahun ini pergi 2 kali kunjungan kerja. Oh setahun ini atau kali. selama Anda menjabat Saya baru 2 kali? enggak, setahun ini baru 2 2 kali kok sering itu loh, gimana sih? Nah, saya Ini ceritakan kayaknya dulu. sirik karena nggak diajak. Ya, tapi gini menurut saya pikir kita sudah harus ubah mindsetnya Om Wai. Bahwa Om Wai, kita semua Ya. warga Jakarta, warga Indonesia dan warga dunia. Bahwa kita harus melihat dunia itu bukan sesuatu yang wah itu di luar sana, tidak. Kita datangi, kita warnai, kita datang dan ini perintah konstitusi. Iya. Terlibat di dalam membangun ketertiban dunia. Itu kan kewajiban Dan konstitusi. perdamaian abadi. Persis. Iya, Jadi kalau orang masih bilang mau pergi kemana? Keluar kota. Oke, itu artinya mindsetnya masih dalam kota terus. Tapi kalau bilang mau pergi mana? Ke Surabaya, ke Semarang, nah itu wawasannya sudah nasional. Jelas. Ya. Karena dia sudah melihat tempat lain itu disebut namanya. Sama, kalau ada orang bilang mau kemana ke luar negeri, hanya masih mikir dalam negeri aja. Iya. Tapi kalau mau pergi bilang aja, saya mau pergi ke Chicago, saya mau pergi ke New York, saya mau pergi ke Jeddah, saya mau pergi ke Boston. Kairo, ke Boston. Itu dia melihat dunia sebagai bagian tempat kita berkarya. Warga Indonesia sudah harus menyadari itu. Karena itu dan dunia juga melihat kita. Karena itu kalau saya pergi, saya selalu pastikan, Om Wai, datang itu untuk kita membawa nama Indonesia, bicara atas nama Indonesia, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk sightseeing. Kenapa? Ya karena kita datang mewakili Republik ini gitu. Dan yang penting Pak Anies ini karena bahasa Inggrisnya bagus, juga nggak pede banget ya keluar negeri ya. Loh. Speak English. Ya, little. Inggrisnya ngalir, little I can ya. Loh kok you know? Oh you know, santai you know lah. Karena itu saya berharap generasi ke depan ya 3 bahasa lah. Bahasa daerah punya, bahasa Indonesia, dan bahasa dunia. Dan gini Om, yang memulai pertemuan global itu siapa sih di Asia Tenggara, Asia Afrika?
namanya Bung Karno. Iya, zaman Bung Beliau Karno, yang betul. bikin konferensi Asia Afrika. Iya. Kita masih miskin waktu itu, baru Kita merdeka leader 10 ya. tahun, kita mimpin. Dan pemimpin Indonesia dipandang sebagai pemimpin Asia, dipandang sebagai pemimpin Ini Afrika. kayaknya udah ngomong pemimpin-pemimpin udah siap kayak 2000 sekian. Siap. Siap ya. Siap. Are you ready? Are you ready? Saya lagi ngurusin Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta. Oh, you are talking di Jakarta. Jakarta. Iya, Jakarta. iya. Pak Gub, Kita kerja di Jakarta. tapi pulang dari Amerika, datang-datang kan nggak tahu entah ngamuk, entah mau acting atau bagaimana itu. Apa tuh? Langsung mencopot ada monumen itu, getah-getih, habiskan lebih dari 1 miliar, 2 karya Anies akhirnya dibongkar. Wah, jadi rame itu di medsos. Ya. Apa yang terjadi sih Pak Anies? Itu Alasan apa? Pemprov Jakarta bongkar bambu getah-getih Ya. di Bundaran HI, ada alasannya ya. Jadi gini. Bisa dijelaskan lagi Pak? Pertama, ini rame di medsos. Iya. Karena informasi yang dipahami oleh yang meramaikan nggak lengkap. Oh, Gini, lagi-lagi. Pertama kali, ini namanya gol bunuh diri bagi yang meramaikan. Oh gitu ya. Gini, pertama, ini adalah instalasi yang dibuat untuk menyambut Asian Games. Oh. Jadi dalam rangka Asian Games, kita menyambut, kan umbul-umbul di mana-mana. Umbul-umbul ada, kemudian banyak sekali banner-banner. Nah, waktu itu saya sampaikan kita akan sambut dengan instalasi seni karya anak bangsa kita dengan menggunakan material khas Indonesia, bambu. Jadi kemudian kita undang namanya Mas Joko Avianto. Dan itu Joko Avianto senimannya itu ini ya? seorang seniman, Oke. seniman bambu. Iya. Dan beliau sudah memamerkan di Frankfurt, kemudian di Yokohama, Seni instalasi ini berarti ya? instalasi dan bambunya itu, Iya. bambunya dianyam, padahal bambu besar-besar loh Mas. Iya, iya. Itu bisa dianyam sedemikian rupa, dunia terpesona. Jadi saya sampai sering katakan, bagaimana seorang anak bangsa sudah menjadi tamu mempesona di negeri orang, tapi justru tak jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi udah Jakarta aja. Iya, iya. Saya undang, kemudian saya minta beliau untuk bangun. Dan dikerjakan dalam waktu kira-kira 2 mingguan. Wow. Jadi, Iya, itu pilih bambu. Bambu itu artinya kita belinya dari petani bambu. Petani Indonesia tentu dari Jawa Barat, yang bekerja pengrajin bambu, tukang-tukangnya, tenaga transportnya. Jadi semua itu kita kerjakan di Jakarta dan Jawa Barat. Dan lalu dipasang. Pada saat itu sudah dikatakan bahwa ini akan kira-kira 6 bulan. Maksimal Artinya 1 tahun. Tidak permanen ya? Lah yuk bambu gimana permanen? Oh. Lah, itu bambu itu ya memang nggak mungkin permanen. Oh iya. Kalau bambu itu nggak ada ada yang umurnya. nanya, kenapa nggak dipermanenkan pakai besi misalnya kan begitu kan cakep Enggak. juga. Kalau pakai besi, Nah. nantinya kita membesarkan yang sudah besar. Oh. Kalau ini uangnya masuk Maksudnya yang di- kecil. Maksudnya kalau nggak salah kalau besi harus impor dari luar gitu. Iya, maksudnya nah begitu. kalau rame juga. Saya waktu itu bilang, kalau menggunakan besi, nanti barangkali besinya impor dari Tiongkok. Oh. Rame. Loh, kenapa saya menyebut Tiongkok? Iya, Lah, iya, karena ada yang bilang memang tuh rasis loh sampean itu bilangannya. bilang gitu. Iya. Sekarang coba bayangkan gini, Mas. Kata orang loh Kata ya. orang. Ya. Jangan mau ngutip terus Nggak loh. ngutip terus, kan Ya, kita siap. memang pinjem mulut orang. Siap. Tapi sekarang gini, kalau bicara besi, ya maka produsen terbesar dunia saat ini adalah Tiongkok, karena itu yang nyebutnya dari Tiongkok. Kalau saya bilangnya, misalnya nih, susu atau keju atau mentega, ya saya bilangnya Selandia Baru. Iya, iya. Kalau iya, saya iya. daging sapi ya bilangnya Australia. Iya. Masa kalau saya bilang impor dari Australia terus rasis gitu? Saya bilang impor susu dari Selandia Baru terus rasis gitu? Justru itu. Tapi yang nyindir juga kan ada Krakatau Steel juga itu menghasilkan besi juga. Enggak, ini contoh aja. Oh contoh. Contoh aja. Iya, iya. Jadi intinya adalah kita gunakan itu. Lalu Om yang juga menarik itu di sini gini. Uangnya habis banyak. Iya. Berapa itu Oke. budget yang sebenarnya Ya. Pak Gub? Angkanya 550 juta. 550 juta. Ini begini, ini harus kita bedakan. Ini harus clear nih. Harus bedakan nih. Antara pribadi, perusahaan dengan pemerintah. Beda. Kalau pribadi sebisa mungkin mengurangi pengeluaran. Makin sedikit pengeluaran makin baik. Ya toh? Kalau pribadi atau perusahaan. Kalau pemerintah bukan begitu pertanyaannya. Uangnya kemana?
Betul. Karena kalau pemerintah mengeluarkan uang itu artinya ada pihak yang menerima. Nah, ketika saya mengeluarkan misalnya nih uang 550 juta untuk beli bambu, untuk petani bambu, untuk pengrajin bambu, untuk yang transportasi di kampung, maka uang itu dipakai menggerakkan perekonomian. Iya. Karena itu kalau kita mengerti ekonomi Sampai ke makro, bawah, ya kan? ya kalau ekonomi makro itu Heeh. salah satu penggerak perekonomian adalah namanya government spending. Jadi yang menggerakkan perekonomian itu. Iya, iya, Jadi iya. fungsi pemerintah itu kalau mengeluarkan uang adalah untuk menggerakkan perekonomian. Tapi katanya si pengrajinnya cuma terima 300 atau apa gitu ya? Begini, kan Ada Mas, makan nggak sih itu? kalau misalnya gini, nih beli bambu kan dia tidak otomatis Ini juga bambunya itu ini. datang ini bukan Oh, bambu ini soalnya. bukan bambu. Bukan bambu, ini agak aluminium tuh. Agak, iya. Aluminium. Ya. Tapi gini, kalau bambu, memangnya bambunya sampai Jakarta pakai Dokar. pakai dokar. Ya boleh pakai dokar kayak atau pakai apa namanya simsalabim terus prek sampai ke sana. Oh, ya, Kan ya pakai, tidak. heeh. Ada processingnya, ada untuk pengawetannya, ada untuk transport, ada. Jadi memang materialnya sendiri ada biayanya, tapi kemudian ada biaya-biaya yang terkait dengan membawa ke lokasi, lalu konstruksi di Iya, lokasi. iya, iya. Kan harus dikonstruksi juga. Iya, iya. Bahkan sudah ada biaya di situ namanya biaya pembongkaran. Untuk tukang-tukang membongkar. Iya. Jadi memang tidak kemudian 550 itu hanya untuk bambu saja. Ya semua orang juga tahu kalau Iya, kita iya. membangun sesuatu itu ya pasti ada yang namanya untuk materialnya, ada untuk processingnya, ada untuk deliverynya, ada untuk constructionnya, ada untuk maintenance-nya, ada untuk deconstruction-nya. Jadi itu semua satu paket biaya. Iya. Nah, jadi ini tuh sesuatu yang sangat sederhana yang bila kita melihat ini secara utuh, objektif, dingin, ya biasa-biasa saja. Iya. Oke? Dan ketika dijelaskan, semuanya juga jelas ya seperti sekarang nih. Iya, clear Jelas lah. dan clear. Iya. Jadi, nah kita itu ingin agar ini 6 bulan selesai. Ternyata Om Bay, setelah 6 bulan masih bagus. Oh iya. Dan Mas Joko Avianto juga ngecek, beliau sering rutin lihat. Ternyata masih utuh, masih baik. Ya kita pertahankan terus. Iya. Sampai saat dimana ini kalau diteruskan lagi sudah bisa bahaya. Karena bisa jatuh, bisa menimpa orang. Oh gitu. Tidak safe lagi. Karena itu 11 bulan kita turunkan. Nah, karena diturunkannya itu sudah 11 bulan sesudah Asian Games. Iya. Oke. Lama banget itu kan. Diduga ini bermasalah. Banner-banner lain kan begitu Asian Games selesai, Cabut. paling 2 bulan Iya. dicabut. Ini Tapi kalau kita, ya karena instalasi ini masih dan keren ya, masih bagus. kemudian masih kuat. yang ketiga soal karya seni. Om, ini bayangkan kayak berapa banyak warga yang sudah menikmati itu. Yang selfie, yang foto, Iya, yang iya, nulis. Iya. Jadi sebagai sebuah karya seni di tempat itu, dia sudah mainkan perannya. Menyambut pada saat Asian Games. Yang kedua, warga Jakarta sudah merasakan manfaatnya, maka umurnya memang sudah selesai. Dan ternyata betul, beberapa orang yang dulunya sempat merespon negatif, begitu baca lagi berita bulan Agustus 2018, tahun 2018 sudah dikatakan bahwa ini akan berusia kira-kira 6 bulan. Oh, ada jejak digitalnya ya. Untung ada itu. Nah, jelas ya. Netizen jangan nyinyir doang. Lu nyanyi aja dong, nggak usah kritik lah. Nah, Pak Anies, inilah repotnya Sen dan hadirin-hadirat sekalian. Pak Anies ini terus-terusan itu Pak Gubernur dibula-buli, dibula-buli. Bola Bali dibully. Di bola Bali dibully. Dan sempat bikin statement kan, lebih baik saya dibully, yang penting Jakarta aman. Oh, ya, Maksudnya apa itu? Pak Gub? Hah? Itu ada kejadian itu. Ah. Ada kejadian. Jadi waktu itu peristiwa 22. Oh, pas kerusuhan 22 Mei itu ya. Pada waktu itu saya pilih untuk datang, hadir. Tidak, saya bisa aja nonton di TV, lalu bilang ini kan bukan permasalahan pertarungan antar kampung di Jakarta. Jadi bukan tanggung jawab saya. Iya. Tapi terjadinya di Jakarta, saya tidak mungkin diam. Saya pilih untuk memantau dari dekat, memastikan semua pelayanan kita berjalan baik.
Iya. Karena itu saya datang ke rumah sakit. Dan saya datangi rumah sakit milik Pemprov. Jadi bukan menjenguk korban. Saya ini datang bukan semata-mata soal menjenguk korban. Tapi saya datang memastikan bahwa rumah sakit kita melayani dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, ketika ada korban, saya umumkan apa adanya. Saat itu ada korban berapa jumlahnya, yang luka berapa, yang meninggal berapa. Nah, iya itu kan juga dia dibully. Saya dibully katanya, lo kok gubernur kok jadi juru bicara para demonstran atau perusuh gitu. Jadi ada yang mengatakan iya kan? bahwa gubernur tidak berhak untuk mengumumkan. Lah. Dan betul, memang gubernur itu tidak berhak mengumumkan. Gubernur itu berkewajiban mengumumkan. Oh bukan berhak, tapi wajib malah. Wajib, nggak berhak saya. Tapi kenapa saya pilih untuk umumkan apa adanya? Pikiran saya adalah bagaimana mengisolir ini, jangan melebar. Dengan orang tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Lalu sudah itu ada yang meninggal. Ada yang meninggal, saya datangi tempat kejadian, tempat meninggalnya. Di tempat rumah, di rumahnya, di kampungnya. Saya datangi, saya temui orang tuanya, saya temui seluruh masyarakatnya, dan saya sampaikan peristiwa ini tidak ada yang menginginkan. Kalau ada peristiwa konflik, lalu muncul korban, maka biasanya orang akan mendorong mereka-mereka yang terlibat untuk membuat korban berubah menjadi martir. Dan korban bisa berubah jadi martir jika apa? Negara tidak hadir. Saya memilih hadir, saya memilih melayat, bahkan saya ikut angkat kerandanya untuk meredam agar peristiwa ini tidak meluas. Jadi yang harusnya hadir nggak hadir gitu menurut sampean gitu ya? Ya pokoknya saya yang tanggung jawab di Jakarta, saya datang lah gitu. Saya datang ke Jakarta. Nah di situ saya kemudian katakan, lebih baik saya dibully, tapi Jakarta aman, daripada saya duduk diam di kantor, lalu peristiwanya meluas, lalu kita menyesal. Tapi yang mendukung Pak Anies, yang paham dan mendukung Pak Anies itu mengatakan bahwa ya Pak Anies memang dibully karena beliau itu sebagai pemimpin DKI itu punya rahasia penting, yaitu kunci CCTV. CCTV yang itu kan di tangan DKI itu. Itu bagaimana sih nasibnya CCTV, Pak Gub? Sehat walafiat. Oh, jangan-jangan CCTV itu kunci untuk membongkar peristiwa. Apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa 22 Mei itu. Iya, Pak Gub. Dan itu punya DKI dan kuncinya ada di Pak Anies Baswedan. Om Boy pengen lihat nggak, Om Boy? Ya pengen dong. Pengen. Jadi betul, memang kita punya CCTV. Itu ada. Kita ada ratusan CCTV di ratusan Jakarta itu. CCTV. Sebenarnya ribuan CCTV ribuan, di Jakarta. ya. Di seluruh Jakarta. Kita punya datanya. Dan itu semua tersimpan dan aparat yang berwajib, yang keamanan itu berhak untuk melihat, mendapatkan akses itu. Sudah ada yang minta aksesnya? Udah ya? Udah. Dan itu sudah dikasih ya? Semuanya dikasih? Sudah, semuanya dikasih. Dan itu sesungguhnya bukan milik kita secara data. Data itu adalah milik mereka-mereka yang memang memasang CCTV-nya. Tapi mereka berkewajiban untuk membagikan kepada Pemprov. Jadi kalau ditanya kepemilikan, sebenarnya data itu bukan milik Pemprov DKI. Kira-kira kalau gini, kalau lihat objektifnya ya, saya lihat sebagian. Oh, udah lihat Pak Gub, udah lihat ya? Lihat. Oh, sampai dari awal sampai akhir. Sampai tamat. Khatam sudah. Sampai khatam. Ya Allah. Kayak di sini seru nih. Nah, gimana? Tapi gini, kalau mau apa ada, ini apa adanya aja. Enggak serius sih Pak Gub. Setelah lihat tuh enggak bisa nyimpulin apa-apa ya, ini. Begitulah itu kan. Oh, kayak semut-semut. Iya, karena ini bukan kamera inframerah yang tajam, gitu kan. yang sensitif gitu enggak ya. Ini kan, nah kalau siang hari lebih terlihat. Kayaknya CCTV-nya harus dicanggihkan itu, yang supaya malam bisa ngerekam kejadian gini-gini. Iya, nanti jadi upgrade ya. Ya upgrade dong. Kan yang penting Jakarta aman. Betul. Soal reklamasi kan dulu kan di polis lain, disegel, dihentikan. Kok sekarang malah dikeluarin IMB-nya itu loh. Kumaha. Betul. Oke, terus jadi reklamasi diteruskan gitu. Iya, ada yang kecewa. Loh, kalau kita kan bikin bangunan data IMB ya dirontokkan, masyarakat ujung aspal ngomong begitu. Ya kan? Betul. Gimana Pak Gub? Nah, gini. Nomor satu. Ini memang pelik tapi ya perlu dijelaskan, betul. Ya kan? Ini memang betul. Ini pelik karena soal legal. Pelik ya. Gini,
Pertama, reklamasi. Reklamasi itu sudah dihentikan dan tidak bisa diteruskan lagi. Apa reklamasi itu adalah membangun daratan di atas perairan. Itu namanya reklamasi. Membangun daratan di atas perairan. Jadi bikin daratan baru. Iya, iya. Nah, itu dihentikan. Dan kita sudah dari saat kampanye kita sudah mengatakan bahwa yang sudah terlanjur jadi daratan akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi reklamasinya tidak diteruskan. Bahkan ada Betul-betul moratorium ya? berhenti. Berhenti Bahkan ya, stop. ada yang baru separuh, tidak bisa diteruskan. Kita berhentikan. Yang dulu disebut sebagai Pulau C, itu Iya, baru iya, separuh. iya. Oke. Udah berhenti. Padahal kalau bicara rencana, mereka rencananya full berhenti. Nah, lalu yang kedua sekarang soal lahannya. Di lahan itu sudah terlanjur terbangun ada sekitar 1000-an rumah. 1000-an bangunan lah di sana. Bangunan itu dibangun sesuai dengan namanya panduan rancang kota, rencana tata kota. Tetapi pada saat membangun, mereka tidak memiliki IMB. Sehingga waktu itu pemerintah segel. 2016 disegel, 17 ya, tapi dicuekin. Waktu itu sebelum saya bertugas nih. Iya. Dicuekin. Enggak, nyatanya jalan terus. Jalan terus, oke. Tahun 2018 saya masuk tugas. Di situ saya katakan disegel dan kawasan ini dinyatakan sebagai kawasan terbuka. Tidak lagi tertutup. Semua bisa masuk dulu. Akses untuk masyarakat luas Media ya? nggak bisa masuk kok. Iya. TV ono masuk nggak bisa. Nggak bisa. Saya katakan bahwa ini adalah tanah milik Republik Indonesia. Dan siapa saja berhak untuk memasuki kawasan ini. Bukan lagi kawasan eksklusif tertutup. Satu dibuka, yang kedua disegel bangunan yang tidak punya IMB. Jadi disegelnya itu karena tidak punya IMB. Lalu akhirnya kali itu mereka nurut. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengurus ke pengadilan. Denda dan sanksi. Bayar ya? Bayar. Kemudian mereka mengurus ke Pemprov DKI, mengurus IMB akhirnya. Kenapa enggak terus ya sudah, enggak ada IMB, udah disegel, ngotot, bongkar gitu loh. Betul. Apa? Ayo. Gini, kenapa tidak dibongkar? Masyarakat pasti merasakan begini. Di banyak tempat bangunan tidak punya IMB dibongkar. Iya. Oke? Iya. Kok di sini tidak dibongkar? Iya. Gini, kalau bangunan itu melanggar rencana tata kota, misalnya satu tempat hanya boleh membangun 2 lantai, terus dia membangun 4 lantai, maka dibongkar 2 lantainya, dikembalikan menjadi 2 lantai. Kenapa dibongkar? Karena dia melanggar rencana tata kota. Tapi kalau dia membangun 2 lantai, tapi tidak punya izin, maka bentuknya denda. Karena dia mengikuti rencana tata kota, bukan melanggar rencana tata kota. Melanggarnya karena tidak ada izinnya. Ya. Jadi izin bisa diberikan belakangan, tapi syaratnya harus kena bayar denda. Iya. Jadi begitu mereka mengurus IMB, maka mereka berhak atas IMB itu. Kenapa? Negara sudah memberikan hak guna bangunan. Negara sudah buat. Lalu Pemprov sudah menerbitkan Pergub. Namanya Pergub 206 tahun 2016. Pergub itu mengatur panduan rancang kota. Kalau tidak ada panduan rancang kota, orang nggak bisa bangun. Tapi dulu kan Pak Anies kan mengkritik Pergub itu kan, Pergub yang diterbitkan Pak Basuki Cahayapurnama. Iya kan? Kok sekarang malah dipakai Pergub itu dipakai? Nih, ini ya udah bangun gedung di sini. Pas bangun tuh legal. Sesuai aturan waktu itu. Iya. Oke. Lalu terjadi perubahan aturan. Tidak boleh perubahan aturan itu lalu berlaku surut. Dasar-dasar hukum tata ruang. Tidak boleh peraturan tata ruang itu berlaku surut. Kalau itu berlaku surut, tidak ada lagi yang percaya kepada peraturan. Ini yang sekarang saya lakukan. Jadi bahwa saya tidak setuju, tidak suka itu soal perasaan. Oke? Itu soal perasaan. Tapi faktanya mereka membangun itu sesuai dengan aturan pada saat itu. Tidak boleh diubah kemudian jadi ilegal. Bahkan saya bilang gini, jangan ketidaksukaanmu kepada seseorang, pada sekelompok orang membuat kita tidak berlaku adil. Prinsip toh. Ini kan berlaku adil kita.
orang yang bekerja di Jakarta, mereka nanti akan bilang hati-hati. Kalau pergantian gubernur, bisa peraturan rancang kotanya diubah, bangunan yang kita sudah invest ini bisa jadi ilegal. Tapi Pak Anies anti reklamasi nggak ya? Anti ya? Saya tidak setuju reklamasi Nggak di setuju. Jakarta. Udah hampir 1 hour. 1 hour itu 1 jam. Kan Om Wai bersama Pak Gubernur DKI Anies Baswedan. Tapi memang persoalan yang kita omongin ini penting-penting. Penting semuanya. Penting ini ya kan. Cuman juga yang tanya cerdas. Lah, ya Itu. kan belajar. Ya kan? Nah, Pak Gub, ini ada tantangan. Lo kan jagoan merangkai kata, Mikir. kan topnya beliau ini ya kan. Piawai dalam merangkai kata. Nah, Salah, ini- yang merangkai kata jagoan itu wartawan. Oh begitu. Iya, lah jenengan. Tapi wartawan menuliskan, Hah. kalau panjenengan melisankan. Nah, jadi ini Pak Anies ada dia kata terus dirangkai. Mana tulisannya? Jakarta, Purnama, Cahaya. Coba dirangkai. Oh, gampang. Apa itu? Gampang. Itu. Basuki Cahaya Purnama, mantan gubernur Jakarta. Wah. Ada. Beliau ini hubungan sama Pak Ahok rupanya. Baik-baik aja. Baik-baik ya? lah, baik-baik aja. Nggak ketemu Pak Ahok nggak? Udah lama sih belum ketemu. Udah lama, ketemu dong. Iyalah, tapi pas habis pilkada kita langsung ketemu. Iya, di medsos pasti sindir-sindiran katanya. Enggak lah, saya nggak pernah, tidak pernah? ada. Oh, Yang nggak ada? sindir-sindiran itu banyak orang, kitanya baik-baik aja. Mungkin dikiranya saya menghindari nyebut nama ya, padahal yang enggak lah. Enggak loh ya, Enggak lah. enggak alergi. Itu- nyebut itu. Kalau satu kata buat Pak Ahok apa? Satu kata aja. Semoga selalu bahagia. Satu kata. Oh, bahagia. 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 Nah, ini lagi. Lidah, bambu, mertua. Apa ya? Apa ini kaitannya? Nggak ngerti yang bikin bukan saya nih. Ya, gitu. Lidah, bambu, mertua. Oh, gini. Ya. Gini. Isu bambu Isu bambu dan isu lidah dan isu lidah, mertua mertua. diramaikan di media sosial. Isu bambu dan isu lidah, mertua. Wah, tanaman itu. Saya juga baru sekarang tahu itu bahwa itu adalah jenis tanaman. Oh, lidah. Jenengan juga baru tahu. Belum tahu. Ah, Saya iya, tahunya itu. lidah buaya, lidah kadal. segala Jadi macam. rupanya Lu gak serius baru tahu nih apa nih lidah mertua? memang ada nama tanaman lidah mertua. Nah, ternyata pilihan-pilihan pohon-pohon di Jakarta itu tidak nyambung Oh, dengan masalah nggak kualitas pas. udara. Salah lagi Kita itu dari dulu milihnya itu. yang pandangan matanya enak dilihat. Ya, kita harus dua-duanya, indah dilihat, Dan? tapi juga efek lingkungan hidup. Jadi saya katakan sekarang, ke depan semua pohon-pohon di Jakarta kita pilih yang punya dua fungsi, estetik dapat, ekologis dapat. Tapi kenapa nggak ditutup aja sumber polusinya itu ya? Kendaraan-kendaraan itu, Oh, itu. loh, tutup aja. Sudah, Tapi kan sepedanya semua ke Jakarta, sepeda. Betul, itu dilakukan, itu kan bukan berarti pohon dihilangkan. Kan itu dikerjakan dua-duanya kan iya, boleh iya, aja. dua-duanya. Semuanya dikerjakan. Pertanyaan the latest question. Siapa sih yang jadi wakilnya? Itu dia. Jadi Siapa? sekarang itu DPRD belum sidang. Ya. Yang mengusulkan nama dari partai sudah Yes. diusulkan. Ya. Jadi PKS dan Gerindra sudah menyepakati dua nama, Pak Saihu dan Pak Agung. Jadi Tapi gubernur itu nggak menurut bisa ikut. Pak Gubernur cenderungnya yang mana? Sama aja, dua-duanya siap. Kita ikut aja. Dua-duanya juga. Alright. Saya rasa ini adalah pembicaraan yang paling belak-belakan, paling terbuka, paling sehat, dan paling dekat. Siap. Di acara e-talk show bersama Om Wai dan Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Kita berakhir dan sampai jumpa di e-talk show berikutnya.